Apa aja tadi WA-nya ditampilin lebih parah. Tujuan kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 3 Cimahi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini saya Insi Inestasia Yovanka sebagai guru PPL di SMA Negeri 3 Cimahi mengajar mata pelajaran ekonomi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kita bahas kali ini yaitu ada pengertian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, instrumen dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan juga ada tujuan dan fungsi dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini ada pengertian dari kebijakan moneter. Kita lihat di sini ada dua kata yaitu kebijakan dan moneter. Kebijakan diartikan sebagai kepandaian atau kemahiran, sedangkan moneter yaitu keuangan atau mengenai keuangan. Jadi dari dua kata tersebut, kebijakan moneter berarti kepandaian mengenai keuangan. Nah, di sini ada pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, jadi kebijakan moneter ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan peredaran uang yang ada di masyarakat, seperti itu. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan juga pengangguran. Nah, di sini ada kebijakan moneter itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan ketika terjadi deflasi atau depresiasi ekonomi. Mengapa ketika depresiasi ekonomi atau deflasi dilakukan kebijakan moneter ekspansif? Karena pada saat itu keadaan ekonomi suatu negara sedang mengalami kelesuan perekonomian. Nah, jadi pemerintah atau bank sentral sebagai pembuat kebijakan itu mengeluarkan kebijakan ekspansif dengan menambah jumlah uang yang beredar. Karena dalam keadaan itu ekonomi sedang mengalami kelesuan perekonomian. Kelesuan perekonomian ini ditandai dengan banyaknya pengangguran. Nah, itu salah satu contoh di mana negara telah mengalami kelesuan ekonomi. Nah, dari kebijakan moneter ekspansif ini, kebijakan yang dikeluarkannya yaitu berupa penurunan bunga bank. Nah, dari penurunan bunga bank itu masyarakat akan lebih memilih tidak menabungkan uangnya di bank. Mereka akan lebih memilih untuk berinvestasi dengan bisnis. Nah, dari banyaknya investor yang melakukan bisnis ini, maka akan memperluas kesempatan kerja sehingga akan berdampak pada penurunan pengangguran. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, kebijakan ini dikeluarkan ketika terjadi inflasi di mana banyaknya kenaikan harga yang terus-menerus dalam waktu jangka panjang sehingga banyaknya uang yang beredar di masyarakat itu akan menyebabkan inflasi. Nah, kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi inflasi itu yaitu dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Mengapa dengan meningkatkan tingkat suku bunga? Karena dengan peningkatan tingkat suku bunga, orang-orang akan lebih terdorong untuk melakukan
menabung di bank gitu. Nah, jadi uang yang beredar di masyarakat tentunya akan berkurang. Nah, di sini ada instrumen mengenai kebijakan moneter. Nah, di sini ada instrumen mengenai kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga. Nah, kebijakan ini dilakukan saat terjadi inflasi dan juga saat terjadi depresiasi ekonomi. Nah, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menjual surat berharganya. Jadi, uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi seperti itu. Nah, ketika terjadi depresiasi ekonomi, sebaliknya pemerintah akan membeli kembali surat berharga tersebut. Yang kedua adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga, sehingga orang-orang akan lebih terdorong untuk menabungkan uangnya di bank. Nah, ketika terjadi kelesuan perekonomian, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga orang-orang atau masyarakat akan lebih memilih untuk tidak menabungkan uangnya di bank, tetapi lebih memilih untuk diinvestasikan sebagai bisnis, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, jadi pada saat nasabah itu menyimpan uangnya di bank, ada persentase yang wajib disimpan sebagai cadangan kas. Nah, di sini ketika banyaknya beredar uang di masyarakat, maka bank sentral sebagai pembuat kebijakan akan menaikkan tingkat cadangan kasnya. Misalkan biasanya cadangan kas itu di kisaran 20 persentasenya. Sedangkan ketika terjadi banyaknya peredaran uang, dinaikkan menjadi 30%. Nah, itu sebagai salah satu kebijakan ketika banyaknya peredaran uang di masyarakat. Yang terakhir di sini adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi, yaitu seperti adanya pengumuman untuk tidak melakukan pinjaman atau melepas pinjaman, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan mengenai kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi untuk menjaga stabilitas ekonomi ini, kita harus menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan juga jumlah arus barang. Jangan sampai terjadi banyaknya uang beredar di masyarakat, tapi barang yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang masyarakat butuhkan, seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus menekankan inflasi. Jangan sampai inflasi itu lebih tinggi daripada persediaan barang yang ada. Nah, yang kedua adalah kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja di sini adalah menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Ketika suatu negara mengalami kelesuan perekonomian, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga mendorong para investor untuk melakukan berbisnis, tidak menabungkan uangnya di bank. Nah, dari berbisnis itu maka akan memperluas tingkat kesempatan kerja dan akan berdampak pada penurunan pengangguran. Yang ketiga, di sini ada kestabilan harga. Kestabilan harga ini tercipta karena adanya interaksi dari banyaknya peredaran uang di masyarakat dan juga adanya arus barang dan jasa yang tersedia. Nah, jadi akan terjadi harga bisa saja
ada kenaikan ataupun penurunan. Nah, jadi tidak selalu stabil seperti itu. Kestabilan harga ini akan berdampak pada perekonomian. Jadi, tujuan kebijakan moneter ini juga harus menjaga kestabilan harga agar perekonomian suatu negara tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu. Yang keempat yaitu keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran juga dapat dijadikan sebagai patokan kebijakan moneter. Mengapa demikian? Karena ketika kita dapat bersaing dengan luar negeri dalam perdagangan, misalnya ekspor, nah kita dapat melakukan ekspor lebih tinggi dari impor negara lain ke kita. Nah, itu akan mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Nah, jadi kebijakan fiskal ini menekankan kestabilan antara pengeluaran dan juga pendapatan pemerintah. Nah, di sini ada beberapa instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Nah, jadi pemerintah harus melihat bagaimana kondisi perekonomian di negaranya sebelum melakukan anggaran belanja negara gitu. Jangan sampai ketika perekonomian suatu negara itu mengalami kelesuan, pemerintah malah meningkatkan anggaran belanja negaranya. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, di sini ada stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Jadi dari anggaran yang telah ditetapkan untuk melakukan program kegiatan itu harus mendapatkan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan dalam anggaran tersebut, seperti itu. Selanjutnya, di sini instrumen yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang terakhir, di sini ada pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan yang merujuk kepada pengeluaran pemerintah diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Nah, jadi anggaran yang dikeluarkannya itu harus memiliki pengaruh kembali terhadap pendapatan nasional, yaitu misalnya dengan perluasan kesempatan kerja. Negara melakukan pengeluaran untuk memperluas kesempatan kerja. Nah, nanti yang akan dihasilkan dari pengeluaran kesempatan kerja itu akan banyaknya masyarakat yang tidak menganggur. Nah, itu akan menjadi pendapatan per kapita untuk pemerintah. Nah, nanti akan mempengaruhi terhadap pemasukan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini ada beberapa tujuan dari kebijakan fiskal secara rinci. Yang pertama yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional. Sama seperti tadi yang dijelaskan pada kebijakan moneter, juga terdapat tujuan dari kebijakan itu yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi
Dan yang ketiga, mendorong laju investasi sehingga nanti akan tercipta kesempatan kerja yang akan berdampak pada penurunan pengangguran. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, itu beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ini yaitu menekankan pengeluaran dan juga pendapatan dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi, kita harus dapat menyeimbangkan atau pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga pendapatan negara sehingga akan tetap terjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan juga fungsi. Gak tahu tadi bilang ya.